bersekolah di sini karena sekolah ini adalah salah satu sekolah favorit saya. Dan sekolah ini memiliki fasilitas dan ekstrakurikuler yang baik. Selama pengalaman saya bersekolah di sini, saya memiliki banyak teman yang baik-baik dan sangat ramah. Dan guru-gurunya sangat baik dan mengajar dengan santai, tetapi dipahami oleh para murid. Untuk pengalaman saya bersekolah di sini, saya mempunyai banyak teman-teman di luar sana karena saya mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang banyak mengikuti perlombaan-perlombaan dan event-event di luar sekolah. Kan di setiap sekolah itu memiliki visi, misi, dan profil. Nah, untuk visi, misi, profil di SMA Yadika 10 itu sendiri apa aja ya, Bu? Pertama profilnya dulu. SMA Yadika itu beralamat di Jalan Salembaran Raya nomor 26. Kemudian tahun berdirinya 2006 dengan luas tanah 5.460 meter persegi, luas bangunan sekolah 1.350 persegi. Sudah akreditasi A, kemudian sekolahnya masuk pagi. Nah, kalau di setiap sekolah otomatis ada kegiatan secara rutin nih, Bu. Nah, kegiatan rutin di SMA Yadika 10 itu apa aja sih, Bu? Kegiatan rutin pembiasaannya itu literasi dan senam ya. Literasi itu 2 minggu sekali, senam juga 2 minggu sekali. Kok nggak ditanya? Terus bagaimana pengaruhnya dalam karakter siswanya, Bu, dari kegiatan tersebut? Dari kegiatan pembiasaan itu pengaruhnya ke siswa menumbuhkan minat baca siswa, kemudian juga menumbuhkan minat baca siswa selain buku pelajaran ke bacaan yang lain, bacaan lain. Berarti kalau secara daring ini nggak ada kegiatan secara rutin ya, Bu? Daring ini tidak ada kegiatan rutin, hanya fokus ke belajar online. Nah, untuk ke struktur organisasinya apa aja ya, Bu? Struktur organisasinya, kepala sekolah itu Ibu Saida R. Situmorang, kemudian saya sebagai Wakasek Kurikulum, kemudian selain Wakasek Kurikulum ada juga Wakasek Kesiswaan itu Ibu Setia, kemudian untuk wali kelasnya itu di sini ada 6 kelas, kelas 10 IPA, IPS, 11 IPA, 11 IPS, 12 IPA, 12 IPS. Baik, nah terkait struktur itu tupoksinya seperti apa ya, Bu? Tupoksinya untuk ini tupoksinya sesuai dengan tugas yang saya jalankan. Yang pertama, saya sebagai kurikulum harus menyusun program pengajaran, membuat kalender pendidikan, kemudian membagi tugas mengajar guru dan jadwal guru, kemudian membuat evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir. Jadi kalau tes-tes seperti PTS dan PAS atau akhir semester, kemudian menerapkan kriteria persyaratan untuk kenaikan kelas dan kelulusan, mengatur jadwal penerimaan ijazah atau STB dan rapor, kemudian mengkoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan kelengkapan mengajar, mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan, mengatur pengembangan MGMP, melakukan supervisi administrasi akademis, melakukan persiapan program kurikulum dan penyusunan laporan secara berkala. Itu untuk sesuai dengan tugas di bidang kurikulum. Lumayan banyak juga ya, Bu, terkait tugasnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengimplementasikan tata tertib atau peraturan sekolah kepada siswa SMA Yadika 10, Bu? Siswa itu kan siswa sudah dibekalin buku tata tertib sekolah ya. Nah, di situ kan sudah terpampang aturan-aturan atau tata tertib yang dibuat untuk siswa, apa saja yang berupa larangannya, apa yang diperbolehkan, apa yang berupa larangan dan sanksi. Jadi nanti kalau siswa ada yang
langgar dari peraturan, sanksinya sudah tertera di buku tata tertib. Oh, berarti secara tertulis juga udah ada ya Bu ya Jadi di siswa bukunya. juga sudah dibekali buku kecil buku tata tertib. Berarti pelanggaran paling berat itu biasanya apa Bu? Kalau untuk siswa ini pelanggaran paling berat paling merokok. Kalau di SMA. Kalau misalkan ada siswa yang merokok biasanya dikasih Pertama sanksi kita apa Bu? nasihati. Setelah dinasihati, kemudian apabila terulang lagi kita panggil orang tuanya. Selain itu juga kita memberikan sanksi untuk membersihkan misalnya memberikan pembersihan kelas, toilet dan sebagainya. Tanya lagi nih, dalam keadaan pandemi saat ini, apakah kegiatan formal di sekolah seperti upacara bendera atau rapat dewan guru tetap dilakukan secara virtual atau tidak? Lalu bagaimana cara pelaksanaannya? Oke, untuk upacara kita tidak melaksanakan virtual atau Zoom atau Google Meet ya. Iya Bu. Nah, tapi untuk rapat-rapat ada kalanya guru melakukan Zoom, kemudian kalau udah ini mulai masuk juga rapat, jadi rapat di sekolah. Oh, berarti masih tetap secara virtual sama offline ya Bu ya? Nah, kalau buat ekstrakurikuler yang ada di SMA Yadika 10 itu apa aja Bu? Terus waktunya itu kapan aja? Ya, untuk ekstrakurikulernya di sini banyak, ada basket, futsal, bulu tangkis, PMR, paskibra, volley, dance, desain grafis, rohis, rokris, band dan lainnya. Nah, ini semua pelaksanaannya setiap hari Jumat dan Sabtu. Tetapi selama pandemi ini karena belajarnya online, kegiatannya off. Jadi nanti kalau misalnya tatap muka berjalan kembali itu hari Jumat dan Sabtu. Oh, berarti kegiatannya masih tidak diadakan dulu ya Bu selama pandemi ini? Sementara di off sementara ya, diadakan. Lalu pembiasaan 5S yang diterapkan menjadi kebiasaan sehari-hari di lingkungan sekitar terutama di sekolah, bagaimana pengaruhnya Bu ke siswa? 5S kita sebagai contoh, pengurus OSIS itu setiap pagi selalu menyambut pengurus OSIS dan beberapa guru yang ditugaskan setiap harinya untuk dijadwal piket itu selalu menyambut menerapkan 5S bila ada tamu atau siswa yang datang. Nah, dampaknya jadi siswa lebih menghormati dengan orang yang lebih tua, teman sebayanya atau warga sekolah yang lain. Nah, kalau misalkan secara daringnya itu bagaimana Bu penerapan 5S-nya? Untuk 5S-nya mungkin diterapkan di dalam tatap muka. Kalau untuk implementasinya itu masuknya ke dalam pelajarannya, berarti berhubungan dengan guru mata pelajarannya. Oh, baik. Lalu apa saja nih Bu yang ada di SMA Yadika 10 terutama fasilitasnya Bu? Untuk fasilitasnya di sini kita 4 lantai gedung sendiri, kemudian dengan tempat parkir yang luas, kemudian di setiap lantai dilengkapi dengan wifi. Jadi siswa yang tidak memiliki paket atau data bisa memanfaatkan wifi sekolah buat belajar. Kemudian kami juga memiliki lab bahasa Inggris, lab komputer, lab IPA. Berarti cukup banyak juga ya Bu. Berarti secara tidak langsung fasilitas ini juga mendukung buat skill dari siswanya tersebut ya Bu? Iya. Lalu terkait publikasi nih kayak promosi gitu, biasanya sekolah melibatkan siswa atau OSIS nggak Bu dalam kegiatan promosi? Untuk tatap muka, misalnya tatap muka jemput bola. Nah, terus mau nanya lagi Bu, sekolah punya kendala nggak sih Bu dalam pembelajaran secara daring kayak gini? Kendalanya kadang beberapa siswa itu tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu atau tidak bisa mengikuti KBM PJJ karena kendalanya kuota atau paket internet. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Amelia dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan matematika. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas diizinkannya saya untuk PLP pertama kali ini Bu di SMA Yadika 10. Udah sama-sama. Ada lagi yang bisa kami bantu? Saya mau minta pendapat nih menurut Ibu, bagaimana pembelajaran daring di SMA Yadika 10 ini Bu?
Sejauh ini sih berjalan cukup lancar, cuma kendalanya itu di handphone atau alat medianya. Jadi juga terkendala di kuota atau paket internet siswa dan juga guru-gurunya. Terutama kalau gurunya sih masalahnya di kekurangan mereka membuat media pembelajaran yang bagus untuk ditayangkan atau disalurkan secara online. Oh, oke gitu Bu. Berarti masih ada sedikit tantangan juga dari gurunya ya Bu. Jadi kami akan mungkin dalam waktu dekat akan membuat pelatihan lagi supaya kurikulumnya lebih banyak lagi variasi pembelajaran yang bisa menarik siswa atau bermanfaat buat siswa gitu. Kayak gitu. Terima kasih Bu buat tanggapannya, sama mungkin sekaligus Ibu boleh menyampaikan sepatah dua patah kata buat saya atau teman-teman yang lain juga nih Bu, sedang magang juga secara online Bu. Oke, terima kasih. Kami juga merasa bersyukur sudah mendapat kunjungan dari adik-adik mahasiswa. Kebetulan kamu kan alumni sini kan? Iya Bu, betul sekali. Jadi kami juga dulu melakukan hal seperti ini, namanya PPL ya. Iya. Jadi memang itu benar-benar pengalaman pertama, exciting banget, deg-degan, Iya Bu. gitu ya. Jadi semangat buat kalian semua ya. Mudah-mudahan nanti kalian semua menjadi guru yang baik, yang menjadi panutan bagi anak-anak gitu ya. Iya Bu. Usahakan selesai tepat waktu. Iya betul sekali. Sampai merugikan atau membuat membuat orang tua susah atau Iya Bu. menipu orang tua gitu ya. Pokoknya nanti lama-lama kalian yang ketinggalan masa depannya atau terganggu masa depannya jika kalian sekarangnya tidak serius menyelesaikan semua perkuliahan. Kamu semester berapa sekarang? Mau menjelang semester 5 Bu. Oh iya, masih baru ya. Itu udah artinya udah genting lah, tinggal 1,5 tahun lagi, kalau bisa udah lulus 4 tahun ya. Iya Bu. Amin, itu aja. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus yang sudah menyalurkan atau mengarahkan si mahasiswa dari kampusnya ke sekolah kami. Jadi mudah-mudahan kampus kalian juga sukses. Amin. Ya, kami juga sukses. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan gitu. Kalau bisa ada pertemuan yang bisa mendekatkan antara kampus dengan sekolah gitu. Iya Bu. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Mungkin cukup sekian kali ya Bu ya. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi atau menghubungi Ibu lagi atau guru-guru yang lain. Boleh. Kami terbuka asal ada konfirmasi terlebih dahulu ya. Iya Bu. Sekian Bu, selamat pagi. Selamat pagi.